Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Esther Asa dengan NIM 2214201045, kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Farmakologi Keperawatan. Dosen pengampu apoteker Merdi Erkansil, S.Pharm, MKes. Materi yang saya akan bahas, diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin secara absolut atau relatif. Almatsier 2004. Diabetes merupakan penyakit kronik menahun yang ditandai dengan hiperklemia akibat dari kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. American Diabetes Association 2017. Patofisiologi. Patofisiologi dari semua jenis diabetes ada kaitan dengan hormon insulin yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas pada orang sehat. Insulin diproduksi sebagai respon terhadap peningkatan glukosa dalam aliran darah dan peran utamanya adalah untuk mengontrol konsentrasi glukosa dalam darah. Saat glukosa tinggi, maka hormon insulin bertugas untuk menetralkan kembali. Etiologi. Menurut Crowin 2000 menyatakan etiologi atau penyebab diabetes mellitus tergantung dari tiap-tiap tipenya terdiri dari A. Tipe 1 Insulin Dependent Diabetes Mellitus. IDDM adalah penyakit hiperglikemia akibat ketidakabsolutan insulin. Pengidap penyakit itu harus mendapat insulin pengganti. IDDM disebabkan oleh destruksi autoimun sel-sel beta pulau Langerhans dan terdapat kecenderungan pengaruh genetik. Diabetes tipe 1 biasanya dijumpai pada orang yang tidak gemuk berusia kurang dari 30 tahun. B. Tipe 2 Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus NIDDM disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resintesis insulin. Resintesis insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk 16 merangkum pengambilan glukosa oleh gangguan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Manifestasi DM Black 2014 adalah peningkatan kadar gula darah disebut hiperglikemia mengarah pada manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan DM. Pada DM tipe 1, onset manifestasi klinis tidak ketara dengan kemungkinan situasi yang mengancam hidup biasanya yang terjadi, misalnya ketoasidosis diabetikum. Pada DM tipe 2, onset manifestasi klinis mungkin berkembang secara tahap yang klien mungkin mencatat sedikit atau tanpa manifestasi klinis selama beberapa tahun. Epidemiologi. Berdasarkan penelitian epidemiologi, prevalensi DM terus bertambah secara global. Diperkirakan pada tahun 2000 sebanyak 150 juta orang terkena DM dan dalam kurung waktu 25 tahun kemudian pada tahun 25 jumlah itu akan membengkak menjadi 3.000 juta orang. Terapi farmakologi. Pemberian terapi farmakologi harus diikuti dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan obat suntikan, yaitu obat antihipertensi. Obat dan insulin yang banyak dipergunakan adalah kombinasi obat antihiperkemia oral dan insulin basal, insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang yang diberikan pada malam hari menjelang tidur. Terapi tersebut biasanya dapat mengendalikan kadar glukosa dengan baik jika dosis insulin kecil atau cukup. Dosis awal insulin kerja menengah adalah 6-10 unit yang diberikan sekitar
jam 10.00, kemudian dilakukan evaluasi dosis tersebut dengan melihat nilai kadar glukosa darah puasa keesokan harinya. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi menurut Perkeni 2015 yaitu 1. Edukasi. Edukasi bertujuan promosi kesehatan supaya hidup menjadi sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan bisa digunakan sebagai pengelolaan DM secara holistik. 2. Terapi nutrisi medis TEM. Terapi nutrisi medis TEM, penyandang DM perlu diberikan pengetahuan tentang jadwal makan yang teratur, jenis makanan yang baik beserta jumlah kalorinya, terutama pada penyandang yang menggunakan obat penurunan gula darah maupun insulin. 3. Latihan jasmani atau olahraga. Latihan jasmani atau olahraga penyandang DM harus berolahraga secara teratur, yaitu 3-5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu, dan dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Pada saat ini saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang mau cari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000. UNPI Manado mendapatkan perubahan status akreditasi baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.